Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha syahrul jud, syahrul muwasat, syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min, syahrul sabr, syahrul siyam, syahrullah, syahrul munzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faqad qala azza wa jalla ulaika alladziina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhum al-'adab wa la hum yunsarun. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Surat Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semoga selalu dan selamanya dalam rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas kebesaran dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita sudah berada di malam ke-24. Sebagian masih malam 23. Tadi malam ganjil versi A, malam ini malam ganjil versi B. Besok malam ganjil lagi versi A, sang ngadi malam ganjil lagi versi A, versi B. Semuanya bisa ganjil, semuanya juga bisa genap. Di tempuhan ini demi menghargai perasaan, karena masih ada sampai hari ini beberapa pemuka agama yang masih mempermasalahkan antara hisab dan ru'yah, sementara Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Habis waktunya memencak-mencak mengatakan ini yang paling benar, ini yang paling sahih. Kita cuma menggarisbawahi bahwa ketika syaitan, ini tolong diingat lagi, ketika syaitan tidak mampu membuat kita berdosa, ketika syaitan tidak mampu membuat kita menjadi pelaku maksiat, maka syaitan akan banting setir memakai cara yang lain yang paling hebat, yaitu apa? Membuat kita merasa paling benar. Itu juga syaitan. Padahal beginilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan di mana posisi pastinya Lailatul Qadar. Panggilannya materu malam ganjil, siapa yang kira-kira malam Lailatul Qadar itu ada? Intinya bahwa tidak ada satupun orang bisa meyakini mendapatkan malam kemuliaan yang lebih mulia daripada 83 tahun kecuali setelah kiamat nanti. Alhamdulillah nakan namuka tahun 2024, nakan namuka 2023, nakan namutoka 2020 sekian, barulah keluar. Sehingga Rasulullah SAW bersama sahabatnya hampir tidak pernah mengurangi kualitas ibadahnya pada bulan Ramadan. Bahkan di dalam riwayat diistilahkan Ramadan ini dalam sebuah hadis seperti pacuan kuda. Semakin mendekati finish, pendek napan hari pasangka. Semakin mendekati finish, semakin dikekang tali kuda dan pecut kuda. Karena akan semakin mendekati finish. Bukan siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang memaksimalkan fungsinya di akhir Ramadan. Kalau di istilah bahasanya sekarang yang sudah lewat, siapa yang paling kencang serangan fajarnya, kira-kira seperti itu. Sudah lewat.
Seperti itu logika yang digambarkan. Seorang ulama pernah ditanya oleh seseorang yang mengeluh, kenapa orang-orang terdahulu kata-katanya lebih bermanfaat dibanding rencana-rencana kita yang luar biasa hari ini. Orang-orang yang terdahulu cukup berkata-kata jauh lebih mengena, jauh lebih menyejukkan, jauh lebih menyentuh hati dibanding rencana besar yang ada hari ini. Sehingga dapatlah mereka gelaran as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang baik yang terdahulu yang pasti akan berakhir. Maka ulama bernama Nu'man ini menjawab sederhana, yang dulu mereka berbuat karena memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang orang berbuat karena memuliakan diri sendiri, mencari panggung, mencari publisitas demi isitas. Bagaimana caranya supaya dia bisa dikenal? Bagaimana caranya supaya dia bisa dikenal? Jadi orang dulu jelas bagaimana dia tidak perlu muncul. Bahkan ada kelompok dulu namanya Ikhwanus Safa. Inilah juga yang menginspirasi kami mendapatkan di kamus Mu'jam Al-Munjid. Ikhwanus Safa ini kawan-kawan sufi. Saya sampai pernah meneliti kenapa masjid di Manipi itu namanya Ikhwanus Safa. Karena yang biasa memakai nama Ikhwanus Safa itu orang memahami bahwa kelompok orang-orang sufi yang karyanya lebih dikenal ketimbang orangnya. Karena orang yang berkarya tidak pernah mengatakan karena saya, gara-gara iya, atau tepuk dada. Yang dia tahu silahkan baca karya saya dan tidak perlu tahu diri saya. Ini kata Nu'man, bahwa orang terdahulu memuliakan Allah, orang sekarang memuliakan diri sendiri. Orang yang terdahulu berpikir bagaimana menyelamatkan jiwa. Yang dimaksud bagaimana menyelamatkan jiwa, bagaimana saudaranya selamat karena sikapnya, bagaimana tetangganya selamat karena sikapnya. Kita tahu bagaimana salah seorang khalifah yang didatangi orang minta makanan, Khalifah Ali bin Abi Thalib minta gandum dan mengatakan, saudaraku, wahai Khalifah, saya sudah 3 hari tidak makan. Maka Ali bin Abi Thalib memanggil istrinya tercinta, putri Rasulullah, Fatimah, ambilkan gandum di belakang. Fatimah mengambil, dengan sedikit berat hati berjalan pelan-pelan menyerahkan kepada suaminya sambil berbisik, ya Amirul Mukminin, sambil berbisik, mate anu terakhir. Ini gandum terakhir di rumah. Tidak masalah, serahkan, berikan, silakan ambil. Orang yang kembali ke rumahnya dengan senang gembira. Ali bin Abi Thalib menangis sejadi-jadinya. Maka dipeluk oleh istrinya, putri Rasulullah. Ada apa wahai suamiku? Apakah engkau menangis apalagi agama makan di Anda? Apakah engkau menangis karena tidak ada lagi yang bisa kita makan? Bukan itu ya Fatimah. Lalu apa? Saya menangis bisa-bisanya tetangga saya 3 hari belum makan dan kita masih makan.
Tetangga rumah kita sudah 3 hari tidak makan, nah kita masih punya makanan hari ini. Padahal dia juga tidak punya. Tapi kemarin masih ada, 2 hari yang lalu masih ada, 3 hari yang lalu masih ada. Ini kekhawatiran daripada Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Sila teman dan namanya bola tadi dan makanan. Masih ada yang berpikir seperti ini hari ini. Kita tersenyum saja melihat tetangga menangis, sudah lain maknanya. Walaupun mungkin tetangga itu dia bukan orang beriman, mungkin orang Yahudi, bisa saja. Tapi bagaimana mungkin orang Yahudi bisa mendapatkan rahmat dari orang Islam kalau orang Islam ini tidak peduli? Saya masih ingat mungkin beberapa anggota juga bencana terakhir yang didatangi di Luwu, karena sudah dibagikan semua, kami mampir di salah satu gereja. Lama menunggu. Mana Pak Pendeta? Keluar dengan sedikit segan. Ternyata pendetanya perempuan. Tiba-tiba teman datang. Yang mana pendetanya? Saya pendeta. Oh, Ibu Pendeta, ada Pak Ustaz di depan ketemu. Ada apa Pak Ustaz? Ibu kena bencana juga. Iya, beberapa rumah tolong diterima. Menangis, meneteskan air mata. Ya, biasanya kita kan tahu yang mana yang dibuat-buat, mana yang tidak. Ibu tidak usah menangis, bukan begitu. Sudah hari keberapa ini belum ada saudara kami yang Nasrani yang mampir. Justru Bapak yang atas nama Islamic Center membawa bantuan. Saya lihat terus kita. Sama ketika Rasulullah SAW yang masyhur, kenapa kurma ajwa itu sampai sekarang mahal, saking mahalnya sampai dipalsukan? Karena begitu Rasulullah tiba di Madinah, yang paling pertama punya kebun kurma adalah orang Yahudi. Tanpa sedikit, tidak ada sahabat yang meminta dan berhasil. Bahkan mau dibeli sekalipun, dibeli dengan harga yang mahal, tidak ikut bijinya. Kenapa? Kalau macai bijinya pasti datang. Maka Rasulullah datang. Sahabatku, saudaraku, bisa mungkin saya minta bibit kurma? Tidak usah buah, bijinya saja. Oh, baik Muhammad, saya siapkan. Rasulullah SAW lama menunggu di depan rumah Yahudi. Mungkin berpikir, batun nabi dilawitah. Apa yang membuat lama? Orang Yahudi memasak biji kurma ini. Dimasak berpuluh-puluh menit sampai dia yakin matase. Karena dia masak tidak mungkin. Kita belum pernah kita masak biji nangka, kalau baru kita tanam gitu, tiba-tiba tumbuh, tidak mungkin. Itu juga pemikirannya. Dimasak sampai lama, sampai dia yakin saya berikan kepada Muhammad ini. Namun tanah ini karena itu matase diberikan kepada Muhammad. Rasulullah SAW tidak curiga sedikit pun bahwa ini yang barang yang ada di tangannya adalah barang sudah dimasak, yang diiringi dengan ejekan alamin dia. Ditanam Rasulullah. Orang Yahudi bolak-balik melihat tanamannya, barang nasi itu. Karena cara menanam kurma ternyata ditindis batu. Memang dari awal diharapkan belajar untuk hidup dalam kondisi. Ternyata begitu bolak-balik 1 bulan 2 bulan terbongkar itu batu, tumbuh tunas dari bawah, dari biji yang tadi sudah dimasak oleh orang Yahudi. Tiba-tiba orang Yahudi datang ke depan Muhammad, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita belum selesai kepada perkara non-muslim, pada taruh atau di mana mangkala ribut kita. Urusan tanah sejengkal, urusan pagar, urusan anak-anak. Lalu di satu sisi kita mendengarkan ceramah innamal mu'minuna ikhwah. Kebetulan kita ini bersaudara, cuman karena kebetulan tidak lahir dari rahim yang sama. Coba dengar cerita yang barusan.
Sambungan dari ayat surah Al-Baqarah 85, 86, 87 dan 88. Yang lalu kita bisa pernah membahas bahwa jangan sampai kita terlibat dari orang yang memakai satu ayat meninggalkan ayat yang lain, mengandalkan satu ayat menyembunyikan ayat yang lain. Kita sholat, puasa, zakat dan bertauhid, tapi kita ternyata masih sirik kepada orang. Engkau mau tahu dia di Bali bak bicara, masih ada orang yang kita anggap orang rendah, padahal setinggi-tingginya gunung masih lebih tinggi rumput-rumput kecil di puncaknya. Ketika orang yang berada di puncak paling tinggi, biasanya memang mereka dari atas melihat baik mana ke di awal, tapi dia lupa bahwa yang di bawah melihat juga kecil orang yang di atas. Anda juga kecil. Sama dengan konsep keimanan kita berfluktuasi, naik turun, kita rasa. Maka yang perlu adalah sikap. Kalau ternyata kita qiyamul lail yang terasa khusyuk, masya Allah, minta kepada Allah, ya Allah pertahankan. Tapi ketika kita qiyamul lail atau salat fardu yang lain, pikiran kita kesana kemana, segera bertaubat. Karena mengerikan hadis Rasulullah, bukan cuma kepada yang qiyamul lail, semua salat. Fakam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ta'am. Kalau hadis ini, dan saya sudah berpuluh kali diungkapkan lewat ceramah di masjid ini, egan atau tetap masumpahnya dia dengan lolona sangat diteko. Karena menganggap sholat cuma sekedar rutinitas biasa, menggugurkan kewajiban. Majak natoni kali supaya tiap salat, tapi tidak pernah berpikir apa hikmah antara maghrib dengan isya, apa hikmah antara isya dengan subuh, apa hikmah antara subuh dengan duhur, begitu seterusnya. Tapi tidak pernah dipikirkan, sehingga dia menganggap bahwa ini rutinitas biasa yang tidak punya makna sama sekali. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran Allah kepada pelaku yang mengangkat sebagian ayat menyembunyikan ayat yang lain, bagus salatnya, puasanya, zakatnya, tapi majak muti yang beda daripada narupatal, masih menganggap dia yang paling benar, maka Allah menghinakan orang itu di dunia dan memprioritaskan untuk didobelkan azabnya di hari kemudian. Siapa mereka itu? Ulaikal ladzina ishtarul hayatad dunya bil akhir. Ini Al-Baqarah 86 menyinggung orang-orang yang hebat mungkin dalam satu ibadah, tetapi dalam praktiknya tidak benar. Inilah yang dianggap ulaikal ladzina syarrul hayatad dunya bil akhir. Mereka inilah yang membeli kehidupan dunianya untuk akhirat. Bukan mengikhlaskan, bukan mengimaninya, tapi membayar yang dia tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Dia habiskan, dia prioritaskan cuma dunianya, dia lupa ada kehidupan setelah dunia ini. Apa yang terjadi? Fala yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunsarun. Tidak akan diringankan azabnya. Allah memberikan jaminan tidak diringankan azab. Wa la hum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Kenapa bisa sampai seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala meneruskan ayatnya sebagai imtithal, sebagai gambaran. Wa laqad atayna Musa al-kitab. Kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat. Berisi konsep ketauhidan, berisi konsep keimanan, berisi konsep kemaslahatan, berisi konsep kemajemukan, kemasyarakatan. Lengkap. Karena dia juga dari kitab samawi dari Allah. Wa qaffayna min ba'dihi birusul. Tapi apa yang terjadi setelah Musa alaihissalam yang justru dianggap sebagai anak tiri yang durhaka,
Yang dihadapi bapak tirinya yang mengasuh dia, yang menyelamatkan dia, yang mesti harus menurunkan gengsinya. Ketika Fir'aun mendapatkan perintah dari dukunnya bahwa ada anak laki-laki nanti akan menggulingkan tahtamu, sejak itu perintah keluar, satu negeri Mesir ini semua laki-laki yang lain gere. Tidak ada yang lolos. Begitu ada perempuan yang hamil, tiba-tiba ada tentara langsung mendekati rumahnya, ditunggui sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan laki-laki, potong. Karena takut. Dukunnya mengatakan akan ada laki-laki lahir yang akan menggulingkan tahtamu. Qadar Allah mengatur kelahiran Musa alaihissalam sebelum disembelih dihanyutkan di Sungai Nil, yang justru didapatkan oleh istri Fir'aun yang saat itu mandi di sungai. Diambil. Tiba-tiba berubah fatwanya. Ini luar biasanya seorang istri. Ya, hati-hati orang beriman dengan istrinya. Hati-hati juga jamaah kita dengan ibu-ibu. Jangan sampai berakhir Ramadan. Ini kalau qiyamul lail atau sini boleh makbipah. Hati-hati. Abe pemain Arabian atau siang, jangan malam. Karena kita mau berbonceng qiyamul lail. Dibina, dididik sampai luntur pertahanan dari Fir'aun. Tapi untuk meyakinkan diri bahwa apakah betul nanti ada anak-anak yang akan menggulingkan saya, dia coba. Sini tuan, diletakkan roti dengan bara api di depan. Yang sebenarnya Musa alaihissalam yang kecil ingin mengambil roti, tapi kalau dia mengambil roti bertambah yakin Fir'aun ini bahwa ini juga termasuk laki-laki yang akan menggulingkan. Qadarullah, Allah takdirkan tangannya mengambil bara api yang ditelan. Sampai dalam sebuah riwayat suaranya Musa alaihissalam sampai akhir hayat itu parau karena pernah menelan bara api. Tambah yakinlah Musa bahwa kanyamu itu dipelihara dan dibesarkan. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk mengingatkan bapak tirinya. Maka Musa berkata, Musa isen ya. Fir'aun berkata, ingat dirimu. Saya mesti menurunkan gengsi saya, kan engkau saya pelihara di dalam istana ini. Tiba-tiba engkau datang mengingatkan saya. Dia turun tak balik, bayangkan. Berat hati tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya nabi-nabi yang lain membawa kebenaran, membawa keimanan, membawa konsep kemaslahatan yang ada. Wa qaffayna min ba'dihi bir rusul, dan kami susul nabi-nabi yang lain dengan konsep yang sama. Termasuk Ibrahim yang kecil, yang bapaknya profesinya pembuat berhala, seorang pedagang patung yang menghidupi diri dan keluarga. Begitu Ibrahim mulai dewasa, disuruhlah dia menjual. Mailek nasopun berhala, patung-patung yang dibuat bapaknya. Alhamdulillah semenjak dia berjual tidak ada yang laku. Kenapa bisa? Karena baru tinggalkan rumah, goran. Siapa mau beli patung? Batu nih. Dek non lemetek, dek tolongnya kabalak silakan, mau beli berapa saja. Itu caranya lebaran. Nah ini biasa namun tanya asli ke asli. Terlibat mana ini? Asli, kita tidak tanya asli Jepang atau asli Karawang atau pokoknya asli. Beginilah Ibrahim. Siapa yang mau beli berhala silakan. Dia punya tangan tapi tidak bisa apa-apa, ada matanya tidak bisa melihat, ada telinganya tidak bisa mendengar, silakan. Sampai jengkel semua orang. Puncak kejahilan ketika dewasa, Raja Namrud berburu, semuanya pergi kecuali Musa, kecuali Ibrahim. Begitu berburu diambil kapak, dia tebas semua berhala-berhala yang ada. Begitu pulang Raja Namrud, mati mana infonya, tak gelung mana. Cuma satu yang tinggal, panggil Ibrahim. Kau pasti yang punya kerjaan.
Siapa bilang? Tidak ada orang lain selain kau. Tanah itu malupoi, arwasin kali. Ya, dia simpan kapaknya di atas pundaknya. Kalau dia tunjuk, ngambil, lihat itu yang paling besar, itu ada kapak di pundak. Alena pundak kau kan, agan kau ngambil. Bagaimana mungkin dia cuma berhala? Dia tidak bisa apa-apa, agan kau ibadah. Wih, semua pahala tidak ada. Dia tidak bisa apa-apa. Kenapa disembah? Bakar karena tersinggung. Tak kancing bakar. Tidak bisa lagi menjawab seperti itu. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Terakhir sebelum Rasulullah, kami utus Isa yang membawa kebenaran yang nyata menghidupkan orang mati. Satu potong roti dibagi-bagi buat satu kaum cukup, tidak habis. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, karena kami dampingkan Isa alaihissalam dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini Jibril. Inilah yang dijadikan Tuhan oleh Nasrani. Padahal hampir semua nabi didampingi oleh Jibril. Kami dampingi Isa alaihissalam sehingga dia memiliki mukjizat karena ada Jibril. Maka ayat ini diakhiri dengan kalimat indah. Afakullama ja'akum rasulun, apakah setiap datang kepadamu rasul? Apakah setiap datang kepadamu orang yang memberi nasihat? Apakah setiap datang kepadamu ustadz yang memberikan pencerahan? Apakah setiap datang kepadamu orang-orang yang memberikan bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Bima la tahwa anfusukum, kebetulan nasihat yang sampai, kebetulan ungkapan yang baik yang sampai, bima la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan keinginan hatimu. Apa yang terjadi? Istakbartum. Ini yang berat. Ini yang kadang berat. Kenapa? Ada orang memberikan nasihat, bukan itu yang kita mau dengarkan, kita jengkel. Padahal yang disampaikan adalah nasihat. Apakah karena kita mungkin masih melihat orang, agak tomiro, pangoje, masya Allah. Agak tomiro dia disikiraikan. Padahal yang disampaikan adalah kebaikan. Akhirnya istakbartum, kita pasang badan. Oh maaf, dia disikiraikan. Namun tujuh mufawah yang memaksa, tidak bisa seperti. Inilah ayat ini yang mengingatkan bahwa bagaimana Allah mengutus nabi-nabi, bagaimana Allah mengutus bukti-bukti, bagaimana Allah mengutus, memperlihatkan kenyataan-kenyataan yang luar biasa. Cuma karena nasihat itu datang, kebetulan tidak sesuai dengan diri kita. Ini yang menjadi musibah besar. Selalu kita berpikir mau puasa enak, mau buka enak, mau makan enak, mau bertetangga. Tidak pernah berpikir bagaimana berpuasa yang baik, bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana berkata yang baik. Bahkan dalam urusan, mohon maaf, dalam urusan buang air saja, Rasulullah dalam sebuah hadisnya, ketika engkau melintas di sebuah jalan, di tengah hutan atau di tengah kampung yang tidak ada rumah, tiba-tiba di tengah jalan engkau akan buang air kecil atau buang air besar, yang pertama dilihat, kiai mengiri anginnya. Bayangkan, ini adab. Tidak ada orang. Kita jalan, kebetulan mau buang air kecil, mau buang air besar, begitu jalan, sebelum melaksanakan hajat itu, lihat dulu angin bertiup kemana. Kalau dari kiri ke kanan, maka jangan buang air di sebelah kiri. Buang air di sebelah kanan, supaya angin yang bertiup tidak kena orang yang di jalan. Jangan menarik sulit. Kita terkadang begitu. Nabi itu tidak pikir lagi mana angin, langsung sikap. Padahal ada etikanya. Begitu jalan, lihat dulu angin berhembus kemana. Kalau dari kanan ke kiri, maka buang air tolong di sebelah kiri, supaya begitu kita selesai, orang lewat dia tidak mencium baunya. Bayangkan kalau kita sudah mencium baunya, kan jengkel kita. Jangan ngaris. Atau mungkin di kamar mandi, jangan ngaris. Hoi bara idi dan dari tasiran. Siapa tahu diri kita. Bayangkan sampai seperti wal maru alal jalisi. Jangan karena memang mentang-mentang kita ini yang jalan ini pembesar bangsawan, lalu ada orang duduk, kita tunggu untuk disalami. Rasulullah mengingatkan orang yang jalan kepada yang duduk. Abel selami, yang pertama yang wajib untuk memberi salam, orang yang jalan terhadap yang duduk, bukan yang duduk terhadap yang jalan. Mentang-mentang kita hebat, mentang-mentang kita orang luar biasa, rupanya ada lah, bukan ada yang ada selami. Padahal mestinya tidak perlu kita sakit hati, karena kita lah yang pertama yang harus salam kepada mereka. Yang muda terhadap yang tua.
Ketika kembali kepada ayat tadi, apakah memang ketika datang nasihat kepadamu lalu nasihat itu tidak sesuai dengan apa yang engkau inginkan? Istakbartum, engkau membanggakan diri, engkau mentakbirkan diri, bahkan fafarikan kadzabatum wa farikan taqtulun, karena kebencian padahal yang disampaikan adalah nasihat. Apa yang terjadi? Sebagian kita nistakan, sebagian kita bully, sebagian kita garis kesulitan, sebagian bahkan ada yang dibunuh dalam catatan sejarah. Ada nabi yang dibunuh. Karena mereka tanpa sengaja mengatakan wa qalu qulubuna gulf. Tanpa sadar hati kami ini tertutupi oleh awan hitam. Ini yang berat, karena ini yang tidak nampak. Maka jangan sampai kita juga terlibat dalam kalimat indah anak muda sekarang, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ada begitu? Ada. Apa alaina minasat tahu. Maka semoga Ramadan ini al-ghurf yang kadang menghitami dada kita ini kita bisa bersihkan sedikit demi sedikit. Minta kepada Allah. Allah sucikan lisan kita, Allah sucikan pandangan kita, Allah sucikan pendengaran kita. Memuarik dan kita keluar dari bulan Ramadan ya, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya yang tidak memiliki dosa dan celaka. Masih ada waktu dan kesempatan. Tidak perlu menyibukkan diri di mana tepatnya Lailatul Qadar, insya Allah. Karena seorang ulama mengatakan bulan ini bulan sabar. Apa yang dimaksud sabar? Yang dimaksud sabar sama dengan orang yang berpuasa. Apa kesabarannya? Dia sabar karena dia yakin nanti pasti azan maghrib. Tidak usah ditunggu, pasti azan maghrib. Dan satu-satunya yang tepat jadwal sekarang adalah jadwal buka puasa. Di tahun dulu ini pasti merupakan. Itulah yang dimaksud sabar. Seperti itulah kesabaran kita. Yang kita yakin innama yuwaffas sabiruna ajrun bighairi hisab. Orang yang sabar akan dapat pahala unlimited karena kita pasti akan ketemu dengan Allah karena kesabaran kita. Maka sabar. Sabar dengan keadaan, sabar dengan kondisi, sabar dengan pemerintahan, sabar dengan rezim yang ada. Insya Allah nanti akan azan maghrib. Insya Allah nanti kiamat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kita lihat di akhirat nanti siapa yang berada di surga dan siapa yang berada di sebelah. Kita yakin ini Ramadan terindah buat diri kita. Semoga Allah meridai kita semua, memberikan yang terbaik buat keluarga dan sanak famili, handai taulan kita, sehingga kita menjadi orang yang memiliki derajat surga tempat tertinggi. Ada wallahu wa yakum ajmain. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.